Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dibianti Lipo dengan NIM 91140246 dari kelas E Pendidikan Ekonomi. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Teori Belajar Kognitivisme. Bagian A, definisi pembelajaran kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan, pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Pemuka dan tokoh teori pembelajaran kognitivisme. Tokoh dari teori tersebut antara lain Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel. Pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Bagian 2, teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jerome Bruner. Berbeda dengan Piaget, Bruner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasa digunakan. Sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Bagian C, teori kognitivisme. Dalam kegiatan pembelajaran, hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan belajar yang berpihak pada belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi manusia. Bagian E, implementasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran. Dalam perkembangan, setidaknya ada 3 teori belajar yang bertolak dari teori kognitivisme ini, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Bruner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Kognitif Piaget, Bruner, Ausubel. Proses belajar terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umur siswa. Proses belajar terjadi menurut tahap-tahap. Yang pertama, asimilasi, penyesuaian peleburan sifat asli yang dimiliki oleh dengan sifat lingkungan sekitar. Yang kedua, akomodasi atau penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Yang ketiga, ekuilibrasi.
Proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengantumi materi pelajaran, bukan ditentukan oleh umur siswa. Kesimpulan teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah tahap sensori motor usia 0-2 tahun, tahap pra-operasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia sampai 7-11 tahun, tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.